Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah program linear yang beranggotakan Alia Khansya Syahidah, Irliana Indah Amalia Putri, Muhammad Rifki Akbar, dan yang terakhir Rahelina Gani. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang metode pojok barat laut. Nah, di sini kami akan membahas beberapa pembahasan yang ada di dalam metode pojok barat laut. Dan untuk mengetahui apa saja yang akan kita bahas, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, di sini ada 5 pembahasan yang akan kami bahas di dalam metode pojok barat laut. Yang pertama yaitu pengertian program linier, yang kedua metode transportasi, yang ketiga pemecahan masalah transportasi, yang keempat metode sudut barat laut atau northwest corner rule, dan yang terakhir kita akan memberikan contoh soal mengenai metode pojok barat laut ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian program linier. Program linier. Adapun menurut Pangestu Subagio pada tahun 1986, program linier atau linear programming merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Selanjutnya yang kedua ada metode transportasi. Jadi definisi metode transportasi itu ada 3. Yang pertama, definisi pertama. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat tujuan secara optimal. Distribusi dilakukan sedemikian rupa sehingga permintaan dari beberapa tempat tujuan dapat dipenuhi dari beberapa sumber yang ada. Alokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan biaya pengiriman yang beragam karena jarak dan kondisi antar lokasi yang berbeda. Itu menurut Herjanto pada tahun 1999. Selanjutnya ada definisi 2, yaitu metode transportasi pertama kali diformulasikan sebagai suatu prosedur khusus untuk mendapatkan biaya minimum dalam mendistribusikan unit yang homogen dari pabrik yang memiliki sejumlah penawaran ke beberapa tujuan yang memiliki sejumlah permintaan. Setiap sumber memiliki kapasitas tertentu dan setiap tujuan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Itu menurut Levin pada tahun 2002. Selanjutnya ada definisi 3, yaitu metode transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Itu menurut Mulyono pada tahun 1991. Nah, di sini ada tabel transportasi. Nah, tabel transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah merencanakan pengiriman dari sumber-sumber ke tujuan sedemikian rupa untuk meminimumkan total biaya transportasi. Dengan kendala-kendala yang pertama itu ada setiap permintaan tujuan terpenuhi. Yang kedua, sumber tidak mungkin mengirim komoditas lebih besar dari kapasitasnya. Secara matematis, model transportasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini menurut Titorus pada tahun 1997. Ini rumusnya itu meminimumkan Z sama dengan sigma I menuju 1 sampai M, sigma J menuju 1 sampai N, CI J pangkat X IJ. Nah, ini ada keterangan-keterangannya. Nah, saya akan menjelaskan tentang tabel transportasi ini. Di sini tabelnya. Yang pertama ini ada yang di sebelah kiri. Yang sumber 1, 2 yang ke bawah. Itu maksudnya
Sumber itu biasanya dituliskan A besar 1, tapi kalau cuma satu ini nggak apa-apa. Itu maksudnya sumber 1 yaitu posisi asal. Nah, kalau yang menyamping itu yang 1, 2 sampai N itu maksudnya biasanya ditulis T besar 1, itu tujuan, itu tempat tujuan. Nah, yang ini, yang sumber 1 sampai persediaan A kecil 1, A1 kecil itu maksudnya jumlah barang yang ada pada posisi asal yang 1. Nah, untuk yang A2 kecil itu berarti jumlah barang yang ada pada posisi asal pada sumber 2. Nah, selanjutnya ini kan yang tujuan 1, nah di bawahnya sampai B1. Nah, maksudnya B1 kecil ini itu apa? Yaitu jumlah barang yang dibutuhkan atau diperlukan oleh tempat tujuan yang pertama. Nah, kalau B2 berarti jumlah barang yang dibutuhkan atau diperlukan oleh tempat tujuan yang kedua. Nah, selanjutnya ada di sini ada X11. Apa itu X11? Yaitu jumlah barang yang diangkut dari posisi asal sumber 1 itu ke tempat tujuan yang pertama, tujuan 1. Nah, berarti kalau yang X12 yaitu jumlah barang yang diangkut dari posisi asal sumber 1 ini ke tempat tujuan 2 dan begitu dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada C11 ini maksudnya yaitu ongkos atau upah yang diperlukan untuk mengangkut barang sebanyak X11 dari posisi asal dari sumber 1 itu ke tempat tujuan yang ke-1. Dan selanjutnya yang seterusnya juga seperti itu. Slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemecahan masalah transportasi. Yang pertama, di sini terdapat langkah-langkah dasar dari teknik transportasi. Langkah yang pertama yaitu menentukan penyelesaian visible awal. Lalu langkah yang kedua ada menentukan variabel masuk dari di antara variabel mendasar. Jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimalitas atau dari metode simplex, berhenti. Jika tidak, lanjutkan ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiganya yaitu menentukan variabel keluar dengan menggunakan kondisi kelayakan dari di antara variabel-variabel dalam pemecahan dasar saat ini. Lalu temukan pemecahan dasar yang baru. Lalu selanjutnya kembali ke langkah yang kedua. Lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini ada penyelesaian dari visible awalnya. Penyelesaian visible awal digunakan untuk menentukan penyelesaian awal dalam masalah transportasi. Di sini ada beberapa metode yang biasa digunakan, antara lain metode sudut barat laut, metode biaya terendah, dan metode pendekatan Vogel. Ini merupakan metode yang paling mudah, akan tetapi biasanya dibutuhkan lebih banyak iterasi untuk mencapai penyelesaian optimal dibandingkan dengan metode biaya rendah akan menjamin bahwa penyelesaian jika tabel transportasi terdiri dari M baris dan N kolom seperti tabel yang sudah dijelaskan tadi, maka penyelesaian awal harus menghasilkan M plus N-1 buah variabel basis dari sel yang terisi. Jika penyelesaian awalnya berisi kurang dari M plus N-1 buah variabel basis, maka harus ditambahkan variabel dummy agar proses pengecekan keoptimalan dan iterasi dapat dilakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode sudut barat laut atau Northwest Corner Rule. Sesuai dengan namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut.
atau dari kiri atas dengan kuantitas banyak-banyaknya. Pengisian dilakukan terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan. Nah, ini kenapa nih disebut dengan Northwest Corner Rule atau metode sudut barat laut? Karena metode ini berada di barat, antara barat dan utara, yaitu ada di barat laut. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada kelemahan dan kelebihan. Yang pertama itu kelemahan. Metode ini tidak mengalokasikan produk sebanyak mungkin pada kotak sel yang memiliki biaya transportasi terkecil. Dengan kata lain, setiap alokasi produk tidak memperhatikan besaran biaya per unit. Metode ini hanya mengalokasikan produk berdasarkan kriteria sudut kiri atas dan sudut kanan bawah yang merupakan sel basis. Oleh karena tidak memperhatikan biaya per unit, metode Northwest Corner ini kurang efisien dan merupakan metode terpanjang dalam mencari optimum. Nah, kelebihannya, metode paling mudah dari metode yang lainnya, tapi tidak mempertimbangkan biaya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal. Pabrik bakso dengan 3 lokasi produksi masing-masing memproduksi 200 pieces, 225 pieces, dan 325 pieces. Pabrik tersebut akan mengirimkan ke 3 kota di Jawa Tengah, yakni Tegal, Cilacap, dan Klaten, dengan masing-masing permintaan 250 pieces, 150 pieces, dan 350 pieces. Kapasitas penawaran pabrik, permintaan pada ketiga kota, dan biaya transportasi per unit sebagai berikut. Nah, ini merupakan tabel biaya pengiriman dalam ribuan dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel berikut. Nah, baik teman-teman, di sini sudah ada tabel di mana tabel ini sudah mencantumkan persediaan yang tadi sudah disebutkan di soal dan permintaan dari setiap kota. Nah, persediaan dari pabrik A, B, C dan permintaan dari ketiga kota ini harus balance. Nah, di sini sudah balance, yaitu sama-sama 750. Maka proses iterasi dapat dimulai. Teman-teman, selanjutnya, karena kita akan melakukan metode ujung barat laut, maka ini kita mulai dari pabrik A untuk kota Tegal yang di sini, yaitu dengan C11 sama dengan 8. Nah, C11 ini 8. Nah, sel ini diisi dengan kuantitas sebanyak mungkin. Pabrik A ini kan memiliki 200 pieces, sedangkan kota Tegal membutuhkan 250 pieces. Maka X11-nya yang ini diisi sebanyak-banyaknya, yaitu 200 pieces. Dengan mengisi X11 ya, sama dengan 200. Maka otomatis persediaan pabrik A sudah kehabisan barang, sehingga kota Cilacap untuk pabrik A untuk kota Cilacap dan untuk kota Klaten tidak boleh diisi lagi. Nah, sekarang ujung barat lautnya adalah sel C21 atau pabrik B untuk kota Tegal. Dengan C21-nya yaitu 9 atau biayanya 9.000 yang akan diisi dengan barang semaksimal mungkin. Pabrik A hanya memiliki 200 pieces. Sedangkan sudah dikirimkan ke kota Tegal sebanyak 200 pieces, sehingga permintaan kota Tegal tersisa 50 pieces. Nah, di sisi lain, pabrik B memiliki persediaan hanya 225. Maka X21 atau B untuk kota Tegal ini, dengan pengisian ini, maka permintaan kota Tegal sudah terpenuhi, sehingga X31 sudah tidak boleh diisi lagi. Karena barang ketersediaan barang pabrik A sudah habis dan permintaan kota Tegal sudah terpenuhi, maka sekarang ujung barat lautnya terletak pada sel dengan C21
2 sama dengan 12. Nah, pabrik B tersisa 117 pieces karena sudah dikirimkan untuk Tegal 50. Maka X22 itu sama dengan 150. Dengan pengisian ini, maka permintaan barang Kota Cilacap sudah terpenuhi. Sehingga X32 tidak boleh diisi lagi. Nah, permintaan barang Kota Cilacap sudah terpenuhi nih teman-teman. Dan persediaan barang di pabrik B tersisa 25 pieces. Maka sekarang ujung barat lautnya terletak pada sel C23 sama dengan 13. Pabrik B tersisa 25 pieces barang, sedangkan Kota Klaten memiliki permintaan 350. Maka X23-nya yaitu sama dengan 25 pieces. Dan juga permintaan barang Kota Klaten adalah 350 pieces. Dan persediaan barang di pabrik C adalah 325. Maka X33-nya sama dengan 325. Nah, teman-teman, demikianlah ini semua barang sudah terdistribusi. Nah, hasil penyelesaian dengan metode pojok barat laut pada tabel di bawah ini yaitu dari pabrik A menuju Kota Tegal dengan 200 pieces dengan biaya 8.000, maka total biayanya 1.600.000. Begitu juga dari pabrik B ke Kota Tegal dengan jumlah barang yaitu 550 pieces, dan biayanya 9.000, maka total biaya 450.000. Lalu dari pabrik B dengan kota tujuan Cilacap dengan 150 pieces barang, biayanya yaitu 12.000, maka total biayanya 1.800.000. Lalu kemudian dari pabrik B ke Kota Klaten dengan 25 pieces barang, biayanya itu 13.000, maka total biaya 325.000. Lalu yang terakhir dari pabrik C ke Kota Klaten dengan 325 pieces barang dengan biaya 14.000, total biaya 4.550.000, maka total biayanya yaitu 8.725.000. Nah, teman-teman diingatkan lagi, tabel ini berasal dari ini ya teman-teman, nih yang warna oranye ini. Kita balik lagi. Nah, maka kita dapatkan total biayanya yaitu 8.725.000. Nah, teman-teman, tadi sudah banyak disajikan oleh teman-teman dari kelompok 1, mulai dari definisi, dari model transformasi, kemudian sudah dijabarkan juga beberapa variasi dari model ini yang memperluas ruang lingkup aplikasinya ke berbagai masalah yang lebih luas di dunia nyata. Nah, lalu di sini saya akan memberikan tujuan utama dari penggunaan metode penyelesaian persoalan angkutan ini adalah untuk mencapai jumlah biaya yang serendah-rendahnya atau minimum, atau untuk mencapai jumlah laba yang sebesar-besarnya atau maksimum. Nah, jadi sekian penjelasan dari kelompok 1 ini mengenai metode pojok barat laut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.